Saudari Zeng, aku tidak suka perkataanmu. Bagaimana bisa mengutuk Eastern Lightning berarti melawan Tuhan? Aku dengar dari pemerintah komunis Tiongkok bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa hanyalah orang biasa. Meskipun dia telah mengucapkan banyak firman, dia belum melakukan satu mukjizat pun. Bagaimana itu bisa menjadi pekerjaan penampakan Tuhan? Hanya Tuhan Yesus yang kita yakini, itu adalah Tuhan dalam daging, dan itulah Kristus. Iya. Jika Tuhan Yesus akan kembali, itu pasti masih dalam bentuk orang Yahudi. Dia masih disebut Tuhan Yesus dan tidak memiliki nama lain. Amin. Aku berani bilang bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa yang disaksikan oleh Eastern Lightning itu hanyalah manusia biasa dan tidak mungkin penampakan Tuhan. Amin. Kau bilang Tuhan Yang Maha Kuasa yang disaksikan oleh Eastern Lightning hanyalah manusia biasa. Mengapa begitu banyak orang bersaksi bahwa dia itu Kristus dan penampakan Tuhan? Dan Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengucapkan banyak firman. Seperti yang kau lihat, ini sungguh bukan masalah kecil. Jika Tuhan Yang Maha Kuasa itu manusia biasa, atau dia itu Kristus yang berinkarnasi, aku benar-benar tidak tahu soal ini. Bagaimana bisa kau tidak mengerti? Hah? Jika Eastern Lightning sungguh adalah penampakan Tuhan, apa mereka sungguh mencuri domba dari setiap denominasi? Iya, benar. Ada yang berkata Tuhan akan kembali seperti pencuri dan mencuri harta dan domba yang baik. Kurasa itu tidak mungkin. Jika dia sungguh telah kembali, kita harusnya sudah diangkat. Iya, benar. Jadi, seperti yang kulihat, tidak mungkin Eastern Lightning adalah jalan yang benar. Amin. Pemerintah komunis Tiongkok, pendeta dan penatua di dunia religius berkata, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa hanya percaya pada manusia biasa. Dan itu tidak bisa salah. Jadi, kita bisa yakin bahwa Eastern Lightning sesat. Apa yang kita kutuk adalah manusia itu, bukan Tuhan. Apa yang perlu ditakutkan? Pendeta Gu dan Penatua Wang telah menelaah Eastern Lightning, tetapi mereka mengutuknya seperti ini. Itu tidak benar. Pendeta Gu, Penatua Wang, kau bilang yang dipercaya oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa hanyalah manusia biasa, bukan Tuhan dalam daging. Kupikir perkataan itu terlalu dini. Beberapa tahun terakhir ini, kita dan para pendeta dan penatua dunia religius telah menentang dan mengutuk Eastern Lightning. Tapi jujur saja, tidak seorang pun dari kita yang sungguh menelaah pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir zaman. Juga tidak mengundang orang dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa untuk datang dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dengar kata-kata sepihak dari fitnah pemerintah komunis Tiongkok dan pengutukan terhadap Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga dengan mudah menentukan apa yang dipercaya oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa hanyalah manusia biasa. Ini tidak sepenuhnya adil. Ketika Tuhan Yesus nampak dan mulai bekerja, bukankah masalahnya adalah orang Farisi tak mencari dan menelaah firman Tuhan Yesus sama sekali, tapi mereka hanya menentang dan mengutuk Dia? Dan apa hasilnya? Mereka semua dihukum Tuhan. Entah gereja Eastern Lightning sungguh percaya kepada manusia biasa atau kepada Tuhan dalam daging. Kita tidak bisa begitu saja menolak dengan keras. Harus melihat dan mencari tahu apakah firman yang diucapkan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah pengungkapan suara Tuhan. Hanya ini yang terpenting. Iya, aku setuju dengan sudut pandang Saudara Zen. Kita harus membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka kita akan tahu apakah firman-Nya adalah suara Tuhan atau bukan. Benar, maka kita akan tahu bagaimana kita harus berurusan dengan Eastern Lightning. Menurutku yang dikatakan Saudara Zen masuk akal. Itu semua tidak penting. Para pendeta dan penatua tidak mengizinkan kita untuk membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak perlu menganggapnya serius. Para pendeta dan penatua mengutuk Eastern Lightning. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa jelas bukan suara Tuhan. Itu tidak mungkin datang dari Tuhan. Tentang bagaimana menghadapi Eastern Lightning, kita telah mengikuti ide para pendeta dan penatua. Tapi sebenarnya kita mengabaikan bahwa Eastern Lightning sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus. Karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikian kedatangan Anak Manusia kelak. Mereka berani bersaksi bahwa Eastern Lightning adalah pekerjaan penampakan Tuhan Yesus, dan mereka tentu memiliki dasar untuk itu. Karena begitu banyaknya orang yang bersaksi. Apa mereka semua dungu? Apa mereka semua bodoh? Apa mereka sudah disihir? Menurutku tidak mungkin. Terlebih banyak domba yang baik di dunia religius telah menerimanya. Mereka semua orang yang mengerti Alkitab.
Ini cukup untuk menunjukkan Eastern Lightning memiliki pekerjaan Roh Kudus. Dan ucapan Tuhan yang Maha Kuasa pasti memiliki kebenaran. Ini tentu hal yang masuk akal. Pendeta Gu, Penatua Wang. Karena kalian belum banyak membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Atau sungguh menyelidiki pekerjaannya. Bagaimana bisa kalian dengan mudah menolak keras? Saat Tuhan Yesus datang dan bekerja, dari luar dia juga manusia biasa kan? Dan mengapa begitu banyak orang yang percaya kepadanya sekarang? Itu karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dalam wujud daging. Jika Tuhan yang Maha Kuasa adalah inkarnasi Tuhan, dan kau mengutuknya seperti ini, bukan saja itu melawan Tuhan, tapi juga mengutuk Tuhan. Orang-orang Farisi membuat kesalahan itu dan jadi sasaran kutukan Tuhan. Saudara Jen, kau mengatakan ini semua dengan sangat yakin. Kau sudah menerima instant lightning. Katakan dengan jujur, apa kau sudah menerima instant lightning atau tidak? Sejujurnya, aku belum menerima Eastern Lightning. Aku sedang menelaahnya. Jika aku sungguh telah menerima Eastern Lightning, seharusnya aku bersaksi tentang Tuhan yang Maha Kuasa pada kalian dulu, kan? Itu disebut pelayanan dimulai di rumah. Saudara Jen, mungkinkah para pendeta dan penatua lebih cerdas daripada kita? Pemerintah komunis Tiongkok dan para pendeta serta para penatua mengutuk instant lightning. Mana mungkin mereka salah? Jika kau menerima instant lightning, maka kita ini musuh. Hah? Bagaimana jika aku menerimanya? Ini kebebasanku untuk menerima jalan yang benar. Apa hakmu membatasiku? Hah, kebebasan? Jika kau benar menerimanya, akan kulaporkan ke polisi dan kau akan ditangkap. Melapor ke polisi? Jika kau lakukan itu, maka kau orang Farisi. Dan kau itu Yudas si pengkhianat. Dan kau harus dikutuk, tahu kan? Kau... Sudah cukup. Biarkan saja. Kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Selain itu, Saudara Zeng belum menerimanya. Jika dia telah menerimanya, itu akan jadi masalah. Tapi karena belum, dia masih saudara kita. Benar, Duduklah. apapun yang ingin kau katakan, katakanlah dengan tenang, tidak seperti ini. Eastern Lightning bersaksi bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah inkarnasi Tuhan. Kata-kata itu tidak muncul di Alkitab. Bahkan jika Eastern Lightning jalan yang benar, aku tidak akan terima. Inilah yang kupikirkan. Telah kudengar orang-orang dari gereja Tuhan Yang Maha Kuasa bersaksi. Kebenaran yang dibagikan dalam persekutuan lebih dalam dari kita. Tapi mereka tidak boleh mencuri domba-domba kita. Iya. Aku tidak terima mereka mencuri domba kita. Mencuri banyak domba baik kita, domba kepala. Mana mungkin aku tidak membenci mereka. Jika mereka terus lakukan itu, akan kulaporkan mereka ke polisi. Akan kulakukan apa yang kukatakan. Ya, itu benar. Bukankah tidak ada yang bisa seperti itu benar? Penatua Wang, kita tidak menerimanya maka tidak masalah. Tapi memanggil polisi dan menyerahkan orang. Percaya pada pemerintah komunis Tiongkok. Itu perlakuan kejam. Bagaimana bisa mereka dikatakan dengan PHK? Kita ini seperti menentang Tuhan namanya. Iya benar. Semuanya tenang. Tak peduli apa kata orang. Eastern Lightning telah mencuri banyak domba yang baik dan domba kepala dari gereja kita. Itu faktanya. Iya, benar. Mana mungkin. Aku tidak punya pemahaman yang baik tentang apa itu Eastern Lightning. Aku sudah baca buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia, tapi hanya satu bagian. Firman di dalamnya sungguh masuk akal. Dan itu bukan hal yang bisa dikatakan manusia biasa. Tapi pemerintah komunis Tiongkok telah melaporkan bahwa yang dipercaya gereja Tuhan Yang Maha Kuasa hanya manusia biasa. Mereka pun menyebutkan sebagian latar belakang keluarganya. Aku pun tidak tahu itu benar atau tidak. Kuakui bahwa rata-rata orang tidak mungkin mengatakan perkataan yang mengandung kebenaran seperti itu. Tapi jika itu sungguh penampakan Tuhan, bukan hanya ia akan mengungkapkan kebenaran, tapi dia juga akan melakukan mukjizat besar. Hanya itu yang bisa meyakinkan orang. Amin. Saat ini, kita bertindak sesuai laporan pemerintah komunis Tiongkok. Mereka menyebarluaskan propaganda pemerintah komunis Tiongkok yang mengutuk Eastern Lightning.
itu melindungi banyak orang di dunia religius. Mereka semua menolak Eastern Lightning. Berdasarkan fakta-fakta ini, aku simpulkan bahwa kebanyakan orang di dunia religius percaya bahwa laporan dari pemerintah komunis Tiongkok itu benar. Jadi, aku yakin Tuhan Yang Maha Kuasa tidak mungkin menjadi Kristus di akhir zaman. Dan dia hanyalah manusia biasa. Benar. Aku punya dasar untuk menolak dan mengutuk Eastern Lightning dengan cara ini. Itu tidak mungkin salah. Amin. Pendeta Gu, perkataanmu itu salah. Sebagian besar pendeta dan penatua adalah orang yang berusia di atas 40 tahun. Mungkinkah mereka tidak punya pengalaman ditangkap oleh pemerintah komunis Tiongkok? Kau sendiri ditangkap dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Bagaimana pemerintah komunis Tiongkok mengutuk kita? Apakah kata-kata itu benar dan sah? Mungkinkah kau tidak bisa melihat bahwa PKT memutarbalikkan fakta dengan kata-kata mereka untuk menganiaya keyakinan agama? Kita semua korban. Kita tak bisa abaikan hati nurani kita. Aku yakin semua yang dikatakan PKT itu salah. Itu semua rumor dan memiliki motif tersembunyi. Yang dikatakan Saudari Zeng itu kebenaran yang luar biasa. Itu benar. Misalnya, pemerintah komunis Tiongkok dan dunia agama menyebarkan gosip dan cerita. Mengatakan Tuhan Yang Maha Kuasa lahir di Provinsi Henan. Itu omong kosong belaka. Beberapa hari lalu, aku bertemu dengan orang dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa di rumah Saudari Su. Dan mereka memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa lahir di Cina Barat Laut. Dan ketika di sekolah menengah, berhenti sekolah dan meninggalkan keluarganya. Pergi ke gereja-gereja rumah untuk berkhotbah, untuk bicara dan bekerja. Itu yang sebenarnya. Oh, jadi begitu. PKT sungguh menyebarkan omong kosong. Benar. Semua komentar tentang Kristus di akhir zaman yang ada di internet hanya rumor dan kebohongan. Dan itu disebarkan oleh PKT dan disebarkan oleh banyak orang di dunia religius. Itu tidak bisa dipercaya. Iya. Apa yang dikatakan PKT memutarbalikkan fakta, tidak ada dasarnya. Yang dikatakan Saudari Zeng itu benar. Sebagai orang Kristen, jika kita tidak bisa lihat esensi PKT, akan sangat bodoh dan iman kita pada Tuhan selama ini akan sia-sia. Ya, aku setuju dengan Saudara Zeng. Kita semua tahu bahwa ketika Tuhan Yesus tampak dan mulai bekerja, dari mereka yang menerima dia, tak ada yang melakukannya berdasarkan pemerintah Romawi atau yang dikatakan imam kepala dan ahli Taurat dari kepercayaan Yahudi. Mereka yang mendengarkan imam kepala, ahli Taurat, dan orang Farisi hanya bisa menolak Tuhan Yesus dan mengutuk dia. Iya. Mereka yang sungguh percaya kepadanya, menerima dan mengikuti Tuhan hanya berdasarkan kata-kata dan pekerjaannya. Ini kenyataan. Saat kita mencari dan menyelidiki jalan yang benar, kita tentu tidak dapat mendengarkan kebohongan dari pemerintah komunis Tiongkok. Tidak bisa mendasarkan pendapat pada kesesatan pendeta dan penatua. Kunci untuk menelaah jalan yang benar adalah mendengarkan suara Tuhan. Dengan cara itu, kita dapat menentukan apa yang diungkapkan Tuhan. Apa itu adalah pekerjaannya. Ini sangat penting. Saudari Zen, persekutuan kalian luar biasa. Harus ada dasar bagi Eastern Lightning yang bersaksi tentang Tuhan Yang Maha Kuasa dengan cara ini. Entah Tuhan Yang Maha Kuasa sungguh penampakan Kristus dari akhir zaman. Kita tidak bisa dengan mudah menilai. Ini masalah yang besar. Aku pikir, ketika Tuhan Yesus jadi manusia menampakkan diri dan kerja. Dari luar dia benar-benar hanya seorang manusia. Tapi dia memiliki Roh Kudus di dalam dia. Bertindak sebagai hidupnya dan dia berbicara diatur oleh Roh Kudus. Meskipun dia adalah daging secara lahiriah manusia biasa. Esensinya adalah ilahi dan dia memiliki pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana bisa kita dengan mudah menilai ini? Para imam kepala Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tahu bahwa firman dan pekerjaan Tuhan Yesus memiliki otoritas dan kuasa. Tapi mereka tidak akan menerima dia. Mereka menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang manusia. Mereka berkata, bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah itu Yesus dari Nazaret? Yang ayah dan ibunya kita kenal. Bagaimana dia dapat berkata, aku turun dari surga? Dan pada akhirnya mereka menuduh Tuhan Yesus sebagai penghujat. Dan memakukan dia di kayu salib. Ini menyebabkan kehancuran untuk Israel dan hampir 2000 tahun dalam penaklukan. Itu benar sekali. Kini Eastern Lightning bersaksi bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa yang berinkarnasi adalah Kristus di akhir zaman. Bahwa dia adalah penampakan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mencari atau menyelidiki ini. Tapi kita berdiri di pihak PKT
dan orang-orang Farisi di dunia religius mengutuk dan menghujat Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah itu melakukan kejahatan menyalibkan Tuhan kembali? Konsekuensinya sangat serius. Saudari Sin, aku tidak suka yang kau bilang. Orang-orang Farisi lah yang menyalibkan Tuhan. Dan hanya orang-orang Farisi yang bisa melakukannya. Iya, benar. Kita percaya pada Tuhan Yesus, dan kita sungguh tidak bisa menyalibkannya kembali. Selain itu, apa Tuhan yang Maha Kuasa sungguh Kristus di akhir zaman? Apa firman-Nya sungguh suara Tuhan? Tidak seorang pun dari kita yang tahu, benar kan? Itu benar. Jadi, terlepas dari kita menolak Tuhan yang Maha Kuasa, itu tak berarti menghujat Tuhan. Apalagi menyalibkan Dia kembali. Benar. Kau hanya menghubungkan hal-hal secara membuta. Bisa kau tentukan apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Kristus? Apa Dia adalah Tuhan? Kita sungguh tidak bisa melihatnya, tidak bisa memastikannya. Nah, lihatlah, Saudari Zen sedang menyelidiki Eastern Lightning. Apakah itu sungguh pekerjaan penampakan Tuhan? Seharusnya dia yang paling bisa menjelaskan. Aku akan berbagi sedikit pemahamanku tentang masalah ini. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa adalah Kristus? Dan apakah Dia adalah Tuhan dalam wujud manusia? Tidak dapat ditentukan berdasarkan penampakannya. Adapun, apakah Dia dapat mengungkapkan kebenaran dan suara Tuhan? Apakah Dia dapat melakukan pekerjaan Tuhan? Adalah kuncinya. Benar. Hah? Akan kubaca firman Tuhan yang Maha Kuasa agar kalian paham. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Ia yang merupakan inkarnasi Tuhan akan memiliki hakikat Tuhan. Dan Ia yang merupakan inkarnasi Tuhan akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Ia akan melaksanakan pekerjaan yang harus Ia lakukan. Dan karena Tuhan menjadi daging, Ia akan mengungkapkan siapa Dia. Dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepada manusia, dan menunjukkan jalan kepada manusia. Daging yang tidak membawa hakikat Tuhan, tentu bukan Tuhan yang berinkarnasi. Hal ini tidak diragukan lagi. Untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menentukannya dari watak yang ia ungkapkan dan perkataan yang ia ucapkan. Artinya, apakah itu daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan kebenaran atau bukan? Harus dinilai dari hakikatnya. Jadi untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi, kuncinya dengan memperhatikan hakikatnya. Pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan masih banyak lagi. Bukan penampilan luarnya. Kata-kata ini luar biasa. Ini adalah jalan untuk memahami inkarnasi Tuhan. Ini benar-benar dijelaskan dengan sangat baik. Benar. Membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa membuatku berpikir saat Tuhan Yesus menampakkan diri dan bekerja. Meskipun Dia tampak seperti manusia biasa dari luar, Dia dilahirkan dalam sebuah keluarga, memiliki orang tua dan kemanusiaan yang biasa. Dia mampu ungkapkan kebenaran dan dapat melakukan pekerjaan penebusan Tuhan. Itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus dan Dia adalah Tuhan yang menginkarnasikan dirinya. Jadi jika Tuhan yang Maha Kuasa mampu ungkapkan banyak kebenaran dan suara Tuhan, jika Dia ungkapkan kebenaran penghakiman Tuhan atas umat manusia di akhir zaman, dan ungkapkan semua misteri kebenaran, dan lakukan pekerjaan menyucikan dan menyelamatkan manusia, apa kau akan mengatakan bahwa Ia adalah Kristus? Ia adalah Tuhan. Itu sudah pasti. Iya. Saat kita mencari dan memeriksa jalan kebenaran dan menentukan apakah Tuhan telah menjadi manusia, kita tidak bisa dibatasi oleh kemanusiaannya yang biasa. Kita tidak bisa memberi penilaian dan berkata bahwa orang dengan kemanusiaan biasa tidak bisa menjadi inkarnasi Tuhan. Yang terpenting,
Kita harus mendasarkan pada apakah firman yang diungkapkan adalah kebenaran dan suara Tuhan, serta pekerjaannya di akhir zaman. Hanya dengan menelaah jalan kebenaran seperti ini, kita bisa sampai pada kesimpulan yang benar. Benar, itu benar sekali. Jika hanya melihat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa memiliki kemanusiaan yang biasa, dan menentukan bahwa dia bukan inkarnasi Tuhan, bukankah itu kesalahan yang sama seperti orang Farisi yang mengutuk Tuhan Yesus? Bukankah demikian? Iya. Saudara Zen, persekutuanmu sungguh luar biasa, sungguh mencerahkan. Jika kau katakan dari sebelumnya, pasti sudah lama aku mencari tahu Eastern Lightning. Apa yang kau bagikan dalam persekutuan hari ini, sungguh pencerahan dan cahaya dari Roh Kudus. Jika kita selidiki Eastern Lightning, berdasarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita tentu tak bisa salah. Iya. Hei. Pendeta Gu dan Penatua Wang sudah mengatakan banyak hal. Bagaimana kau tidak paham? Hah? Benar. Kau cari tahu Eastern Lightning hanya berdasarkan dari firman Tuhan yang Maha Kuasa yang dibacakan saudara Zen. Bisakah itu menentukan apakah dia Kristus di akhir zaman? Apakah kau benar-benar tidak memiliki pendirian? Benar, kau sungguh tidak memiliki pendirian. Jika kita ingin menentukan apakah Tuhan yang Maha Kuasa adalah Kristus di akhir zaman, tapi kita tidak membaca firman-Nya, mungkinkah ada cara yang lain? Aku sudah membaca beberapa firman-Nya baru-baru ini, dan aku menemukan bahwa itu semua adalah kebenaran. Ada beberapa firman yang menyingkapkan watak pemberontakan manusia dan kebenaran dari kerusakan kita dengan sangat tepat, yang meyakinkan orang-orang. Ada juga firman dari Tuhan yang menghibur, menasihati, dan mengingatkan manusia. Memungkinkan orang untuk merasakan Tuhan itu penuh belas kasihan dan kasih. Ada juga firman yang ungkapkan misteri rencana pengelolaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Misalnya, apa tujuan dari rencana pengelolaan Tuhan 6.000 tahun? Mengapa dia mengizinkan iblis merusak manusia? Bagaimana dia menyelamatkan manusia selangkah demi selangkah? Bagaimana kita harus mencari untuk dapat pujian Tuhan dan masuk ke kerajaan surga? Orang seperti apa yang Tuhan selamatkan dan sempurnakan? Dan orang seperti apa yang dia singkirkan dan hancurkan? Hasil dan tujuan akhir dari setiap jenis orang dan seterusnya. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan semua kebenaran yang harus dimengerti dan masuk sebagai orang yang percaya Tuhan. Bagiku ini menggenapi nubuatan Tuhan Yesus yang ini. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan padamu, tapi kau tidak bisa menerima itu semua saat ini. Namun ketika dia, roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan bicara tentang dirinya sendiri, tapi dia akan sampaikan segala hal yang telah didengarnya. Dan dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang padamu. Iya, ini sesuai dengan Alkitab. Iya, benar sekali. Jadi, hatiku yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah penampakan Tuhan Yesus dan dia adalah Kristus di akhir zaman. Kusarankan kau mencari tahu secepat mungkin. Jangan mengutuk Eastern Lightning bersama dengan pemerintah komunis Tiongkok dan dunia religius. Atau kau akan kehilangan kesempatan untuk diangkat ke kerajaan surga. Benar. Saudara Zen, sepertinya kau sangat berusaha mendalami firman Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kupikirkan, hanya Kristuslah kebenaran. Jika Tuhan yang Maha Kuasa mampu mengungkapkan kebenaran yang orang percaya Tuhan perlu memahami dan mendalaminya, maka dia pastilah Tuhan. Dan dia Kristus yang berinkarnasi. Iya, benar. Jika kita bersama dengan pemerintah komunis Tiongkok dan para pendeta serta penatua dan berkata, Tuhan yang Maha Kuasa manusia biasa, dia bukan Kristus. Bukankah itu menyangkal dan menghujat Tuhan bersama dengan iblis? Iya, benar. Itu masalah yang sangat serius. Iya, itu benar sekali. Iya. Kita harus menyelidiki Eastern Lightning secepat mungkin. Iya, kita harus menyelidiki Eastern Lightning. Iya, benar.